Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi terupdate seputar P3K 2025. Oke. Di sini teman-teman wajib memantau channelnya Kak Furkon ya, karena di sini informasinya itu update, up to date dan update setiap hari. Oke, jadi stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Oke, ini ada informasi yang sangat menarik Bapak Ibu ya. 13 Januari 2025 part 2. Ini adalah video kedua ya di channelnya Kak Furkon. Oke, tentunya informasi yang Kak Furkon berikan di channel ini itu relate dari sesuatu yang katakanlah lagi dibicarakan ya, tentunya seputar rakor, penataan non ASN dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk diketahui Bapak Ibu ya, tentunya. Oke, ini ada kabar yang sangat menarik dari jbnn.com Bapak Ibu ya. Ada beberapa tuntutan atau 6 tuntutan R2 dan R3. R2 dan R3 P3K 2024 di demo nasional. Semoga didengar oleh Bapak Presiden Prabowo. Amin amin ya rabbal alamin ya Bapak Ibu ya. Minggu kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentunya R2 dan R3 ini memang sudah tes ya di tahap pertama, cuma kalah perengkingan atau notabene dalam bahasa karsanya itu tidak dapat formasi ya, tidak dapat formasi. Artinya menunggu kebijakan paruh waktu ya. Tentunya ini masih belum disahkan, jadi teman-teman wajib memantau saja seperti itu. Nah, tentunya memang dalam hal ini relate dari formasi yang diajukan Pemda ya. Bahkan yang diajukan Pemda itu banyak yang nol ya. Di sini ribuan ya. Kayak misalkan Kabupaten Goa ini 4.500 ini tidak mengajukan formasi sama sekali. Nah ini mau gimana bisa tuntas? Nah, seperti itu kan. Mau gimana? Ini relate dari ini. Makanya ada demo, ya kan? Makanya ada demo untuk memberikan sebuah formasi ya tentunya untuk teman-teman R2 dan R3 seperti itu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa jpnn.com ada 6 tuntutan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 6 tuntutan yang akan disuarakan honorer berstatus R2 maupun R3 di P3K 2024 pada demo nasional 3 Februari mendatang. Tentunya mereka berharap Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto ini juga mendengar dan mengabulkan. Ya semoga saja Bapak Ibu ya diterima tuntunannya. Oke, amin ya rabbal alamin tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa demo nasional besar-besaran ini akan diikuti oleh guru honorer berstatus R2 dan R3 pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Tentunya diperkirakan ada 30.000 guru honorer dari 25 porsi yang akan hadir di Jakarta. Kata Haji Nasrullah Mokhtar sebagai Ketua Koordinator Demo Nasional kepada JPNN Minggu 12 Januari kemarin. Nah kemudian Mbak Mokhtar ini juga melanjutkan nih, ada penegasan bagi guru honorer di provinsi yang jauh dari Jakarta akan mengadakan demo serentak di masing-masing kabupaten. Pelaksanaannya di hari yang sama untuk mendukung demo nasional. Oke, tentunya ini semacam desakan ya untuk teman-teman dari pemangku kebijakan agar segera menuntaskan atau memberikan formasi kepada teman-teman yang belum mendapat formasi notabene. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Tentunya ini ada cooking clinic yang harus teman-teman ikuti ya tentunya ya. Kalau 9 sampai 10 ini sudah selesai ya. Kita lihat 13 sampai 15 Januari besok ya berapa itu pukul 15 sampai 20.00 ini membahas tentang penataan formasi ya kan yang ada di PPK 2024. Tentunya ini digawangi atau di teman-teman ini ketiga kementerian saling bersinergi tentunya ya. Ada BKN, ada Kemenpan RB dan ada Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian apa sih tuntutannya? Nah, ini teman-teman harus paham ya. Nah, yang pertama, ini tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah. Yang pertama tentunya segera sahkan RPP Manajemen ASN Turunan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN
dan mengakomodasi honorer database BKN R2 dan R3 dalam P3K penuh waktu. Oke. Ya semoga bisa Bapak Ibu ya. Tapi ini cukup berat Bapak Ibu ya, karena penuh waktu ini ya mungkin kalau paruh waktu masih bisa Bapak Ibu ya. Tapi ya kita lihat saja. Menuntut agar dalam PP tersebut honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat ya sebagai P3K full time, bukan hanya paruh waktu. Ya kita doakan saja Bapak Ibu ya, semoga teman-teman R2 dan R3 segera mendapatkan formasi. Oke. Yang kedua itu adalah terbitkan keputusan Presiden atau Kepres pengaturan tenaga ASN database BKN ke PPPK full time. Kami meminta agar segera diterbitkan Kepres nih yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi P3K full time demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami. Oke, ya semoga saja ya ini terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian tuntutan ketiga apa? Coba kita lihat tuntutan ketiga itu adalah menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non ASN database BKN R2 dan R3 sebagai P3K full time. Memang idealnya itu harus selesai satu-satu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ini kan tahap 1 sudah selesai Bapak Ibu ya. Tahap 1 sudah selesai. Ini kan menyisakan PR yaitu mengangkat R2 dan R3. Nah, idealnya ini tahap 2 itu dipending dulu Bapak Ibu ya. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau langsung juga nggak apa-apa sih. Tapi ini berjalan, tapi ini juga jangan sampai lupa. Seperti itu kan, seperti itu. Tentunya ini misalkan ada beberapa formasi kosong nih, ya kan di Pemprov Jatim. Ini bisa diisi nih oleh teman-teman guru yang akan demo tadi ya kan. Ini ada 25. Tentunya di instansi-instansi lain tentunya masih banyak formasi kosong. Ya, yang harus linear lah ya kan. Yang penting ya guru ya sama-sama guru bisa lah ditempatkan di situ dulu. Nah, semoga saja sih Bapak Ibu ya, ini coba cukup berat juga sih Bapak Ibu ya, karena harus ACC para pemangku kebijakan tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu nih sebelum dilanjutkan ke rekrutmen CPNS yang baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih seperti itu. Segera revisi UU nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Ya ini semoga saja ya. Karena kalau belanja dibatasi ya mau diangkat penuh waktu gimana? Endingnya ya paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk yang nomor 4, tuntutan keempat adalah segera revisi UU 1 nomor 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Honorer juga meminta agar dilakukan revisi pemberian ruang lebih besar ya kan bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau P3K. Kemudian di sini tuntutan yang kelima, tenaga non-ASN database BKN R2 R3 menolak diangkat PPPK paruh waktu. Nah, ini cukup berat ini Bapak Ibu ya. Tapi semoga saja ya kan, sesuatu itu bisa terjadi, ya kan. Honorer menuntut status pekerjaannya lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdiannya. Oke. Kemudian tuntutan yang terakhir adalah pengangkatan non ASN database BKN R2 dan R3 wajib berdasarkan masa kerja. Honorer menuntut agar pengangkatan P3K full time didasarkan pada masa kerja yang panjang. Oke, ya sementara regulasinya cuma golongan saja sih Bapak Ibu ya. Kalau golongan sama, lihat nilai, kan gitu aja. Seperti itu. Tentunya ini relate dari data resmi dari BKN teman-teman ya. Tentunya secara kalau di data-data keseluruhan itu hanya 67,6% yang penuh waktu. Sisanya akan dialokasikan ke paruh waktu ya kan. Sisanya itu di paruh waktu. Nah, ini cukup berat kalau di tuntutan tadi, tuntutan ketiga kalau nggak salah ya. Menolak paruh waktu ini memang cukup berat. Ini kan sudah data BKN Bapak Ibu ya. Maksudnya ya memang apalagi untuk guru cuma 57%. Ya hampir 50-50 ya kan. Kalau ini tuntutan nomor 3 ini cukup berat sekali sih Bapak Ibu ya. Cuma ya nggak tahu nanti kalau dijenjang ya paruh waktu, kemudian kalau ada formasi ya langsung rekrut penuh waktu. Nah, nanti regulasinya seperti apa kita tunggu saja.
untuk teman-teman BKN, Kemendagri dan Kemenpan untuk menyusun ya regulasinya itu seperti apa. Semoga teman-teman bisa sabar lah tentunya seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, tetap semangat dalam bekerja. Insya Allah akan diusahakan oleh para pemangku kebijakan. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.